Nggak cuma dia nyolong HP, nggak cuma dia ngambil HP polisi, dia juga ngambil HP-nya di pos polisi. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Tidak terasa sudah 100 episode TNM menemani Anda. Ya lebih sih, kayak ada beberapa video lain, tapi khusus TNM kayak udah 100 episode tuh. Perjalanan yang panjang sekali tentu saja. Gini, nggak ada yang bener-bener spesial sebenarnya. Gue cuma mau ngucapin terima kasih karena lu udah mau dengerin gue ngomong sejauh ini. Terima kasih karena sudah bersedia buat nemenin gue bertumbuh. Cuma di pembahasan kali ini ada obrolan yang bener-bener wadaw sebenarnya. Karena gimana ya, tiba-tiba waktu gue buka Instagram ada yang bilang kalau gue ngambil HP orang. Kan berak ya. Ternyata setelah gue cari tahu lagi, ini tuh berita tentang orang lain, cuma namanya tuh Andri juga. Terus pas gue cari tahu beritanya lebih dalam lagi, ternyata tuh beritanya lebih berak dari yang gue bayangin. Jadi ada orang nih, kita sebut aja A lah ya. Ada si A ini nekat nyolong HP dari pos polisi Margonda. Sebelumnya gini. Nggak cuma dia nyolong HP, nggak cuma dia ngambil HP polisi, dia juga ngambil HP-nya di pos polisi. Kurang ekstrim apa coba tuh? Lu yang ngambil masih ngambil spion, ngambil apa? Kalah ekstrim lu. Itu tuh sama aja kayak lu lagi ulangan nih. Lagi ulangan aja terus lu minta contekan. Tapi lu minta contekannya pas guru lagi lewat. Dan lu minta contekannya ke kepala sekolah. Gua nggak tahu apa yang terjadi sama kepala sekolahnya sampai dia ikut murid ulangan. Tapi intinya yang si A lakuin tadi itu melewati ekstrim, men. Jadi kita cari tahu kronologis kejadiannya dulu deh. Jadi si A ini ternyata adalah orang Bekasi yang pergi ke Depok buat nyari kerja. Nah di Depok tiba-tiba bensin motornya habis. Tapi si A ini gak punya duit. Akhirnya dia minta pertolongan ke bapak polisi yang dia temuin di pinggir jalan. Di jalan gitulah yang biasa ngerapiin lalu lintas gitu. Di situ dia cerita tuh tentang hidupnya, tentang masalah hidup segala macem kan. Dan dia bilang kalau dia tuh lagi butuh duit banget. Akhirnya dikasih duit nih sama bapak polisi yang dia temuin itu, yang di pinggir jalan tadi itu. Dikasih duit 50.000. Cuma dia ngerasa kalau 50.000 itu masih belum cukup. Akhirnya dia mutusin buat minta sama polisi yang lain juga. Pergilah dia ke pos polisi di Jalan Margonda di Depok gitu. Di situ dia udah sempet ngetuk pintu posnya, pos polisinya. Cuma dari dalam posnya nggak ada jawaban apa-apa. Kemudian sama si A ini pintu posnya dibuka. Di dalam pos polisi itu ternyata ada bapak polisi. Cuma bapak polisinya lagi istirahat. Nah di situ dia ngelihat ada HP yang lagi di charger. HP-nya itu diambil sama dia. Terus dia ngejual HP-nya dapat 500.000. Dan 500.000 itu dipakai sama dia buat makan. Bukan nasi sama 500.000 ya. Maksudnya 500.000-nya dibeliin nasi buat makan. Kenapa kepikirannya ke sana ya? Padahal gak ada yang gitu. Yang dia gak sadar adalah di pos polisi itu ada kamera CCTV. Ya ketahuan lah dia. Dan akhirnya berhasil ditangkap. Cuma HP bapak polisinya tuh udah gak sama dia, soalnya udah dijual kan. Yang ada di kepala gue sekarang adalah, kok bisa gitu? Maksudnya kok lu berani, kok lu bisa-bisanya ngambil HP punya polisi di pos polisi? Maksud gue, dia udah dibantu loh sama bapak polisi yang lain gitu. Dikasih duit 50.000 buat bensin atau buat apa gitu, buat balik ke Bekasi apa gimana. Tiba-tiba nongol nyolong HP polisi lain. Coba aja ada aja, gue mah heran dah. Nih gue kepikiran nih, kalau di Mobile Legend ya, game baru mulai nih,
Bukannya dia ngabisin minion, ngabisin creep atau jungle gitu, dia tiba-tiba langsung ke base musuh kan. Iya mati lah goblok. Maksudnya kayak lu gila aja. Aduh gak habis pikir gue. Iya, di sisi lain kita tahu gitu dia nggak punya uang, lagi nyari kerja gitu. Tapi kan nggak harus maling juga ya. Apalagi setelah dibantuin sama bapak polisi yang lain gitu. Itu tuh kayak apa ya? Kayak air susu dibalas dengan aerosol. Gokil juga, aduh. Ya Allah. Anjing orang Indonesia ajaib-ajaib banget, sumpah gue nggak kebayang gue. Kita pergi ke bahasan selanjutnya deh. Bukan dari Indonesia sebenarnya bahasan ini, cuma karena pemberitaannya cukup wadaw, rasanya menarik aja gitu buat diomongin. Jadi tiba-tiba ada orang nge-DM gue gitu di IG, ngasih link berita yang intinya ngomongin tentang seorang koruptor dari Uganda yang ngebawa mati uang dengan total 76 juta di dalam peti matinya. Dan keluarga dari jenazah itu bilang kalau duitnya bakal dipakai buat ngebayar dosa-dosanya ke Tuhan. Sorry nih. Sorry. Pertama, dia kan koruptor ya. Maksudnya tentu hasil koruptor adalah uang yang tidak baik untuk digunakan tentu saja. Kenapa tiba-tiba ada niatan, ada pikiran untuk menggunakan uang yang tidak baik itu untuk menyogok Tuhan? Maksud gue, kalau Tuhan mau ya, duit 76 juta itu bisa diubah jadi 76 juta miliar triliun. Maksudnya bisa banyak gitu. Tuhan bisa nyutain duitnya sendiri. Mau nyogok Tuhan cuma pakai 76 juta. Mending lu pakai duitnya buat beli mobil second ya kan. Apa? Innova tuh, Avanza masih dapat lah second. Ntar lu pakai dah tuh mobil buat muter-muter di akhirat, yoi. Kan bisa lu dada-dada ke Dajjal ya kan. Anjing, adem nih gitu. Anjing, lucu. Cuma ternyata setelah gue cari tahu lagi, berita ini tuh sebenarnya udah lama gitu. Udah lama banget malah. Kejadiannya tahun 2017 dan foto aslinya juga bukan yang ini, bukan yang lagi lu lihat ini, tapi yang lain lagi. Nah, foto yang sebelumnya, meskipun bukan foto sebenarnya, kasusnya itu tetap sama. Meninggal dunia dan pengen dikubur bareng uangnya. Kejadian ini tahun 2018 lalu. Dan ini lain lagi. Kejadiannya tahun 2018, terjadi di Selangor, Malaysia. Dan dia dikubur bareng 30.000 ringgit Malaysia atau sekitar 7.630 dolar. Yang kalau dirupiahin itu sekitar 109 juta lah kalau pakai kurs yang sekarang. Gua nggak tahu apa yang ada di pikiran orang-orang tadi, gua nggak tahu. Dan ya mungkin bisa aja itu adalah wasiat dari almarhum sendiri yang dititipkan ke keluarga buat minta dikubur dengan cara kayak gitu. Gua nggak tahu, cuma kenapa? Bukankah yang kita bawa ke akhirat nanti adalah amal perbuatan kita di dunia? Kenapa gitu? Maksudnya ini purely pertanyaan gua loh. Apakah emang ada adat tertentu yang ngarusin kita buat kayak gitu atau gimana gitu? Yang apa, kita kalau meninggal harus dikubur sama duit gitu? Apa gimana, gue nggak tahu gitu. Mungkin lo yang tahu bisa tulis saya di kolom komentar di bawah. Karena gue sendiri tuh bener-bener senggak paham itu. Gue sama sekali nggak paham sebenarnya apa yang ada di pikiran mereka gitu. Apakah duit itu bakal dipakai di akhirat nanti? Rasanya tidak mungkin. Masalahnya kan kita nggak tahu gitu biaya hidup di akhirat berapa, kita tidak ada yang tahu dong. Orang biaya hidup di Amerika aja mahal, gimana di akhirat kan? Di akhirat tidak ada nasi kucing yang 2000-an, itu di Jogja. Aduh ya Allah. Lalu bahasan yang terakhir, ya kita bakal ngomongin sebuah strategi marketing yang cukup bangsat sebenarnya, di mana ada tukang es keliling yang diduga sering ngumpulin anak-anak kecil buat nonton film begituan dari HP-nya. Kejadian ini terjadi di daerah Pemalang, dan dari kolom komentarnya ada yang bilang kalau si abang itu udah diberhentiin dan gak boleh jualan lagi. Cuma intinya dia jualan es nih, es saja biasa gitu, kayak es mambo atau es krim, gue juga gak tahu sih, intinya es lah gitu. Tapi sering ngasih lihat film begituan ke anak-anak. Di beritanya sendiri sebenarnya nggak dikasih tahu apakah dia sebenarnya ngasih lihat video begituan supaya ini anak-anak mau beli dagangannya dia dalam hal marketing, atau
atau ada maksud lain, kita nggak ada yang tahu juga. Tapi ya maksud gue apalagi gitu tujuannya. Masa dia ngasih video begituan iseng gitu? Masa ada bocah lagi duduk-duduk main sama teman-temannya, tiba-tiba dia datang kayak yang kiu kiu bocah, sini mau nonton video begituan nggak? Masa gitu, nggak ada lah. Kalau ada orang begitu, sakit tuh orang, gila pas itu. Soalnya yang beginian tuh udah nggak sekali 2 kali kita dengar. Itu banyak ada berita ngomongin kayak ginian, dan itu kacau loh. Maksudnya di bocah-bocah masih polos gitu, masa depannya masih panjang, tiba-tiba ditawarin nonton video begituan. Dan kalau alasan itu bukan buat marketing, atau bukan buat supaya dagangan ini cepat laku, buat apa lagi gitu? Gue nggak menemukan adanya jawaban lain. Serem loh kalau misalkan dia ngelakuin itu buat ngotorin pikiran bocah-bocah gitu. Takutnya niatan dia jahat kan kita nggak ada yang tahu juga. Apalagi yang seperti yang kita tahu, nonton film begituan bisa berubah jadi candu. Betul ibu-ibu, betul. Gue curiga selama ini dia tuh nggak jualan es. Gue curiganya gitu sih. Kayaknya es itu cuma sampingan. Jadi pekerjaan sebenarnya dia tuh ngejual video begituan. Gue curiganya sih gitu sih. Cuma nggak tahu juga. Oke lah, gini deh. Oke lah kalau lu udah cukup umur gitu, lu udah paham resikonya gimana dan segala macem. Umur lu udah di atas 21, udah terserah lu gitu. Yang penting lu nggak ngelakuin yang aneh-aneh. Tapi ini bocah men. Kita nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Ibu-ibu di video ini itu sampai marah-marah gitu. Untung kagak ditebalikin itu motor. Jadi buat elu yang ngelihat atau tahu ada yang secara terang-terangan ngasih tontonan film begituan ke bocah, apalagi niatnya buat marketing, itu lu pakai jidatnya tuh. Lu laporin ke RT RW biar kagak ada lagi yang begitu-gitu. Mentang-mentang otak dia kotor, mau ngajak bocah buat kotor juga kan berak ya. Nanti kalau otak lu kotor sendirian aja, jangan ngajak-ngajak orang. Wah, sungguh klimaks yang tidak menarik sekali. Oke, itu aja buat video gue kali ini. Sekali lagi thank you. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau gak suka, gak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan gue mau cerita deh. Waktu gue bocah nih, zaman gue masih di Cilincing kan, gue dulu di Cilincing kan, di Sukapura. Ada orang jualan cimol nih, jualan cimol gitu nggak jauh dari sekolah. Terus bocah-bocah SD tuh dikasih lihat video begituan ya buat marketing itu. Ada salah satu bocah SD ngadu ke orang tuanya, ngomong gitu. Nah besoknya tukang cimol itu disamperin sama orang tua si anak SD ini, diomel-omelin. Terus dagangannya tuh disita gitu. Jadi kayak gerobak cimolnya diambil, disita. Lucu banget aja. Akhirnya mereka musyawarah, damai, gerobak cimolnya dibalikin dan abangnya nggak jualan lagi di sekolah. Cuma yang lucu adalah waktu gerobaknya disita, cimolnya masih banyak nih. Cimolnya masih banyak. Pas dibalikin tinggal gerobak sama penggorengannya doang. Kan anjing ya. Kan anjing ya. Bilang aja lu pengen makan cimol gratis anjing gitu. Ada ya Allah, coba tadi. Thank you.